bincang online inspiratif, apa kabar? Yang ada di Romju maupun yang ada di kanal YouTube. Kita ketemu malam ini, kita bercerita tentang hal-hal tentang kesehatan. Semoga semua sahabat bincang online inspiratif malam ini kita bertemu. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia untuk berbagi. Sekali lagi selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat bincang online inspiratif, kita masih saat ini kita sudah memasuki seri 75. Seri 75 ini masih di edisi Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Koja, di mana menghadirkan para narasumber yang sangat mumpuni, para pemimpin Direktur Rumah Sakit Koja, dokter ahli yang spesial di bidang masing-masing, yang sudah memaparkan bagaimana sih kita harus bersikap di kondisi yang saat seperti ini. Sahabat bincang online inspiratif, saya Alina, host bincang online inspiratif, akan menemani sahabat bincang online inspiratif 1 jam ke depan. Selama pukul 19.00 sampai pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Namun saya underline kadang-kadang lebih sedikit, nggak apa-apa ya, karena ilmunya sangat, dan informasinya sangat, informasinya sangat kita butuhi di kondisi seperti ini. Sahabat bincang online inspiratif, tadi kita sudah menyampaikan informasi tentang edisi Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Koja. Kita sudah lihat flyernya belum? Kita lihat flyernya yuk, biar tahu. Nah, di seri pertama, edisi Indonesia Sehat seri 72. Seri 72 kita menghadirkan Dr. Ide Bagus Nyoman Banjar, MKM, beliau adalah Direktur. Ya, yang kedua adalah Dr. Sandy, beliau adalah spesialis kandungan, panjang kita sebut singkat, dan Dr. Ivan, beliau adalah spesialis dari anak-anak. Nah, malam ini kita menghadirkan di seri 75, kita akan menghadirkan seorang dokter yang cantik, yang ramah, yang ceria banget. Beliau adalah Dr. Rita Novariani, SPP, beliau adalah dokter spesialis paru Rumah Sakit Umum Daerah Koja. Nah, selama 1 jam dari jam 19.00 sampai jam 20.00 akan menemani sahabat kita. Kita lihat profilnya Dokter Rita yuk. Ini Dokter Rita. Nah, ini profil dari Dokter Rita. Mas Mimin, saya jangan digantikan. Ya, terima kasih. Biar kelihatan wajahnya utuh. Sebelum menyapa sahabat bincang online inspiratif, absen, semuanya absen. Ya, biar bisa disebut dari mana saja gitu. Biar Dokter Rita tahu kehadirannya dari mana saja, karena informasi itu harus beredar ke seluruh Indonesia demi bangsa Indonesia. Seperti itu. Ada beberapa hal yang harus disampaikan. Pertama adalah kami, Mas Mimin, nanti akan menghadirkan, mengeser 2 link. Link pertama adalah link registrasi seri 76, yang kedua adalah link presensi untuk teman-teman mendapatkan sertifikat. Jadi, kalau sudah registrasi di seri 75, tidak otomatis mendapatkan sertifikat, sahabat Pion. Harus mengisi link presensi yang akan di-share oleh Mas Bingit 10 menit sebelum perbincangan kita berakhir, biar kita fokus ya. Jadi 10 menit sebelum, jadi teman-teman jangan bilang ini dong, aduh aku kan mana linknya. Makanya pasti dibagikan oleh Mas Mimin 10 menit sebelum berakhir. Pertamanya adalah link registrasi 76, yang kedua adalah link presensi untuk mendapatkan sertifikat 10 menit sebelum kegiatan berakhir. Tadi kita sudah melihat profilnya Dokter Rita kan? Panjang Dokter Rita. Dokter Rita yang hadir malam ini, nama lengkap beliau adalah Dokter Rita Novariani, SPP, beliau spesialis paru Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara.
Kita panggil ya. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Alina, teman-teman sahabat Beyond. Kali loh ketemu. Hanya bisa mengucapkan terima kasih, Dok, karena sudah berbagi informasi di kondisi seperti ini, Dok. Ya, ada teman-teman rumah sakit Koja yang banyak hadir malam ini, Dok. Oh, alhamdulillah. Saya akan panggil satu-satu. Biasanya Mas Yusuf itu kasir rumah sakit Koja rajin hadir. Jadi Mas Yusuf, kalau teman-teman tidak hadir, dipotong gajinya ya. Jadi besok saya harus menghadap tuh dengan Mas Yusuf. Mas Yusuf bantuin dong, dia viewernya bertambah. Subscribe-nya nggak bertambah-tambah tuh dari rumah sakit Koja, nanti melalui Mas Yusuf kita bisa ilikit-ilikit. Ya, Dokter Rita ya. Biar subscribe kita bertambah seperti itu. Dokter Rita tadi sudah say hello. Nah, kita langsung aja ya, Dok, boleh ya? Ya, boleh. Karena gini, materinya keren banget soalnya. Harus membutuhkan, Dok, kan waktu kita hanya 1 jam nih, tapi kayaknya akan molor. Molor pertanyaan dan semua dari saya juga banyak, gitu ya. Jadi mungkin lebih-lebihnya 15 menit boleh ya. Untuk sahabat Beyond, mohon maaf, lebih 15 menit boleh ya? Ya. Biar kita dapat info yang lengkap, tuntas, dan akurat dari seorang dokter kita yang baik hati. Dok, pertanyaan yang singkat, Dok. Dokter Rita Yanshanti, apa itu tuberkulosis paru? Apa perbedaannya dengan TBC? Yang saya tahu TBC, tuberkulosis paru itu kayaknya makhluk baru bagi saya. Apa itu, Dok, perbedaannya? Apa itu tuberkulosis, Dok? Oke, sahabat Beyond, jadi gini, TBC itu adalah tuberkulosis, itu hanya singkatan. Kalau orang awam bilangnya adalah paru-paru basah. Oh, paru-paru basah. Kalau dulu zamannya KP, penyakit KP gitu. Itu zaman dulu. Nah, tapi kita di sini bisa tuberkulosis, bisa TB. Jadi kita persamakan persepsi aja ya, TB atau nggak tuberkulosis itu aja deh. Gitu. Jadi TB tuberkulosis ini adalah penyakit menular. Gitu. Tapi bisa disembuhkan. Bisa disembuhkan. Dok, kalau TBC itu apa, Dok? Beda? Sama. Oh, sama? Sama. Singkatannya aja. Tuberkulosis, TB, dan C. Gitu. Jadi TBC, TB, KP, zaman dulu gitu. Terus habis itu paru-paru basah orang awam bilangnya gitu. Ya, iya. Gitu. Astaga, dokter. Itu hanya bahasa aja sebutan. Oh, iya. Sahabat bincang legislatif, untungnya ada Dokter Rita. TBC itu dulu singkatan tuberkulosis, ada T-nya. Tak bingung karena di judulnya adalah tuberkulosis paru. Yang katanya zaman dahulu kita kenal tuh, oh dia sakit paru-paru basah. Kita pikir paru-parunya basah kali ya, kenapa ya kok hujannya gitu. Kan kita nggak tahu ya, Dok. Ternyata beda ya. Persamaannya TBC sama tuberkulosis paru itu sama. Cuman di era itu panggilannya seperti itu. Di era itu. Boleh ya dilanjutkan, Dok. Gini. Dokter Rita, bagaimana gejala tuberkulosis paru itu? Dan apakah tuberkulosis paru itu penyakit yang menular, Dok? Itu penasaran. Bila iya, bagaimana penularannya? Nah, tuberkulosis itu disebabkan oleh apa sih, Dok? Bakteri atau virus, Dok? Oke. Tuberkulosis itu adalah penyakit yang menular yang disebabkan oleh kuman namanya Mycobacterium tuberculosis. Itu ditemukan 24 Maret 1882. Sudah lama. Robert Koch. Dan itu yang diiniin jadi harinya TB. Nah, itu coba ada slide-nya deh. Oh ya, kita bagi slide ya biar lebih jelas. Ini teman-teman. Slide pertama tuberkulosis. Slide pertama tuberkulosis. Ya. Ini yang paling terakhir dulu deh. Kalau nggak salah ada yang saya kasih itu. Kenapa yang terakhir harus bahas tentang TB? Sebentar ya. Yang terakhir dulu. Yang paling akhir itu yang ada angka kematian tuh. Nah, itu dia. Jadi lumayan ya, lumayan banyak ya. Jadi kita tuh angka kematian itu tahun 2019 itu 1,5 juta.
Itu pada tahun 2019. Jadi kalau dihitung 1 tahun ke 365 hari. Jadi itu kira-kira 4.000 orang per hari atau enggak 171.000 orang per jam. Itu 2019 ya, Dok? 2019 dan tahun 2020 udah terjadi penurunan. Ini usaha kita adalah untuk menurunkan angka kematian, angka insiden kasus baru, itu yang kita turunkan. Jadi penyakit ini ya kita butuh kerjasamanya buat teman-teman semuanya. Gitu, bukan hanya medis paramedis, tapi juga masyarakat luas. Dari pihak pemerintah pun juga begitu. PPT-nya kita munculkan yang di pertama ya, Dok ya, boleh ya? Yang pertama aja. Nah, jadi ini alasannya ya. Jadi kayak sekarang COVID itu menjadi booming. Padahal sebenarnya ada punya kakaknya juga tuh. Nah, kalau COVID itu adalah virus, tapi kalau TBC itu adalah bakteri. Oh, beda ya? Beda ya, Dok? Beda. Gitu. Tapi karena angka kematian yang tinggi dan insiden yang tinggi itu yang akan kita bahas di sini. Jadi supaya kita yuk bantu masyarakat, teman-teman Beyond ini bantu untuk menurunkan angka tinggi itu. Next. Nah, TB itu menyerang organnya adalah paru-paru. 80% adalah paru-paru. Tapi dia bisa jalan-jalan keluar paru, namanya ekstra paru. Karena apa? Penurunan imunitas di dalam tubuh kita. Sama seperti kayak kita rumah orangnya penuh banyak, ya udah membludak dia keluar sampai ke jalan-jalan. Nah, jalan-jalannya tuh kemana aja aliran darahnya. Misalnya dia mampir ke ginjal, lari ke payudara, ke otak, ke benjolan-benjolan leher itu. Nah, itu juga tuh. Jadi dokter, dari kepala sampai kaki. Mohon maaf dokter, kan tuberkulosis paru itu kan senangnya dia di paru, tapi dia kemana-mana ya Singgah ya? Iya benar, Mbak Alina. Itu dia. Jadi ini ada kasus demam terus. Terus habis itu kok ureum kreatininya fungsi ginjalnya kok agak kurang bagus. Coba deh saya cek BTA-nya. Ternyata benar positif. Terus ada lagi seperti ini benjolan di payudara, kayaknya kanker deh. Tapi pas coba di biopsi ternyata apa? TBC. Oh, di kulit dok, tadi juga nanya gejalanya seperti ini ya dok ya? Benar, Mbak Alina. Jadi gejala TB itu karena organ target utamanya itu ada di paru, jadi gejala respirasi. Seperti batuk-batuk, batuknya lama nih, 2 minggu. Kok nggak sembuh-sembuh ya? Gitu. Terus ada kalau udah meluas kena pembuluh darahnya bisa batu darah, sesak nafas, nyeri dada, bahkan gejala sistemiknya lama-kelamaan orangnya tuh kayak apa ya, lemah lesu. Nafsu makan gitu ya. Kok kamu makannya banyak tapi kok nggak jadi daging ya? Dok, mohon maaf saya potong nih dok. Kalau anak milenial, termasuk saya golongan milenial kata orang, kalau kita makan banyak nggak gemuk-gemuk itu anugerah dok. Ih, lu enak banget makan nggak bikin gemuk-gemuk katanya. Oh, ternyata itu berdampak juga ya kalau kita tidak makan. Salah satu gejala. Ya. Nah, terus ada juga tambahin lagi demam. Jadi aku kok agak meriang ya. Coba suhunya tapi Supebri itu tidak lebih dari 38, 37,5 kayak gitu-gitu. Sumeng-sumeng anget-anget, kata orang sih greges-greges. Greges-greges. Terus dok, emang sih dok, hari ini saya greges-greges dok. Ya kan nanti konsultasinya kan kita lihat. Makanya kalau ada gejala seperti ini, konsul. Ya. Nanti akan biasanya dokter paru akan menganalisis yang lebih detail, terus perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, itu dia. Silakan next. Nah, nularnya itu gimana? Dari batuk. Dari kita berbicara. Jadi
pasien yang memiliki kuman di dalam tubuhnya dikeluar. Muncratnya itu melalui berbicara, kemudian batuk-batuk, bersin. Nah, nih kalau ada orang kuman nih di sini, dia deket-deket tuh. Ketularan Itu kalau iya. Dok, lebih baik memang untungnya sekarang sudah rata-rata pemerintah pakai masker ya, Dok. Iya. Salah satu karena kan gini, Dok, ada yang namanya attitude, ya, ada namanya budaya. Orang timur itu kan orang timur ya, kudu gak enak banget menghargai orang, takutnya mudah tersinggung, jadi nggak pakai. Tapi untung pemerintah sudah membudayakan masker itu adalah alat sarana kesehatan seperti itu ya, Dok ya. Iya, karena apa? Ya. Supaya kita tidak menularkan orang lain dan orang lain juga tidak tertular. Seperti itu. Memang kuncinya adalah itu, memakai masker. Nah, terus kira-kira kalau ada yang memiliki gejala yang tadi tuh respiratorik sama sistemik, apalagi punya komorbid yang imunitasnya rendah, seperti pada pasien gula, terus HIV. Nah, lain itu juga ada yang penggunaan steroid terus menerus gitu ya, autoimun, terus sakit kanker, yang operasi ini apa namanya transplantasi itu juga tuh kontrol aja. Nah itu untuk memastikan nih bagaimana. Nah nanti kita anamnesis, kumpulkan data-data, temukan kumannya. Kalau seandainya dia ada keluhan respirasi, kita periksa dahaknya. Gitu. Kalau seandainya dia di organ lain, misalnya ada di benjolan di sini, akan kita biopsi. Nah, di biopsi jadi ini kan memastikan kalau salah satu di antara kita terkena dari tuberkulosis ya, Dok. Ya, ini salah satunya memastikan TB. Kita tuliskan di blog. Nah, nanti pas kita di ronsen itu kelihatan khas banget karena dia tuh suka sama dia kan ingin hidup. Inang itu adalah tempat dia hidup. Manusia, dia perlu oksigen. Nah, dia letaknya itu ada di apex itu di bagian atas. Itu kelihatan sekali, khas banget gambarannya. Kadang-kadang ada pasien itu datang, saya itu nggak ada keluhan apa-apa, Dok, gitu. Tapi ya agak meriang aja sih, nggak apa-apa. Tapi biasa aja tuh. Tapi pas di ronsen bagus, kelihatan banget, khas banget. Bapak, ini apa namanya TBC, kebetulan ada dia backgroundnya adalah gula. Backgroundnya gula. Dok, kalau 5 tahun tidak diobati bahaya sekali ya, Dok ya? Oh, jelas. Dia TB itu bisa sembuh asal dia imunnya bagus. Gitu. Tapi bisa juga meninggal, bahkan menjadi tetap penyakit kronis yang tetap menularkan. Kan kasihan teman-teman ininya, keluarga. Sekeluarga misalnya kita nularin ke orang tua udah sepuh dengan komorbid gula. Apalagi anak kecil, anak kita, waduh gimana itu. Nah kalau ada kayak gitu, berobat tuh. Iya. Karena ini penyakitnya itu unik ya, jadi memang pengobatannya lama. Karena apa? Kuman TB itu sama seperti kita. Ada yang tua, muda, bahkan anak-anak. Nah, ada ya, Dok? Ada. Gitu. Jadi waktu pas kita bot kena yang tua, yang muda-muda nih, yang bayi-bayi ini, yang cupu-cupunya belum keluar nih. Pas dia keluar dari sarangnya ya kita buang. Makanya pengobatannya kok lama. Itu yang paling istilahnya, dokter sebel, bosen, Dok, 6 bulan minum obat. Nah, iya nggak kebayang ya, Dok, 6 bulan kita harus minum obat karena kondisi TB itu ada jenjangnya ya, Dok. Nah, ini tujuan pengobatan TB, Dok. Nah, karena apa? Minum obat itu memang untuk menyembuhkan dan mencegah kematian. Terus selain itu, TB bisa sembuh, bisa kumat lagi, bisa ya ketularan. Si bapak udah diobatin, dia nularin ke anaknya nggak diobatin, ya nularin lagi ke bapaknya. Jadi pingpong aja tuh lagi. Jadi main pingpong dong di rumah, jadi keseluruhan ya, Dok. Jadi nggak bisa paket. Kalau paket harus semuanya, karena kalau yang satu ditinggali, yang satu nanti yang bersahabat. Iya. Nah ini obat TB, Dok ya. Screening orang serumah itu, gitu. Iya. Kenapa?
kayak kuman. Kuman itu seperti kita manusia. Kalau kita dipukul gitu, pasti kan kita akan melawan, gitu kan? Nah, melawan itulah yang istilahnya nanti di berbagai macam obat yang obatnya dasar obat itu ada 4 macam. 4 macam yang intinya masuk kalau udah nggak kebal lagi yang obat itu obatnya lebih banyak lagi. Yang awalnya 4 macam terus dengan lama minimal 6 bulan bisa lebih dari 4 macam, lama pengobatan bisa lebih dari bisa 9 minimal 9 bulan, bahkan setahun, bahkan 2 tahun. Terus kemudian pakai suntik. Nah, itu dia. Jadi kan lebih lama lagi, biaya lagi lebih banyak. Nah, Dok, minum obat itu 4 sampai 6 macam ya, Dok? Ini warna-warni banget warnanya. Tapi kalau pemerintah ini kok tenang aja, ini gratis. Ada program dari pemerintah. Jadi nanti buat bentuknya kan karena 4 macam itu dibuat diracik. Kalau anak bayi namanya puyer. Kalau kita bentuknya gede jempol. Itu jenis obatnya. Ada merah sama kuning. Nah, itu. Iya, iya. Kalau ini akibat tidak minum obat teratur. Waduh. Iya, ya seperti yang Dok. Iya, yang tadi kebal obatnya, ditangkis sama dia. Nggak mati-mati. Kalau nggak mati-mati gimana? Merusak dia organ-organ lain, lari ke kepala, kejang-kejang, gitu. Nah, akibat yang ditimbulkan, Dok. Iya, kalau nggak minum obat dia, akhirnya apa? Dia lemah lesu. Atau dia apa namanya? Di bagian pekerjaan juga, anak buah saya kok kayak gini sih, gitu. Bener ya? Bisa nggak sih? Bisa Pak, tapi saya lemas Pak, sesak karena apa? Paru-parunya udah penuh dengan TBC itu. Jadi akan mudah lelah, ngos-ngosan. Wah, nggak kurang produktif lah nih. Cari kerjaan lagi susah. Seperti itu. Jadi memang seperti apa ya? Kayak efek domino terus, dan bukan hanya diri sendiri, keluarga. Iya. Dok, tadi kan itu untuk keluarga, Dok. Ternyata keluarga ada, diri masyarakat ada. Ternyata tadi keluarga dan lingkungan perusahaan. Sekarang masyarakat juga terkena dampak, Dok. Iya. Kalau perekonomiannya nggak jalan, bagaimana? Minimal dapurnya sendiri deh, nggak ngebul gitu. Ya kan, dengan bertambah, terus akhirnya pembangunan juga terganggu. Ya ini dampaknya luas banget. Iya betul, Dok, karena tidak ada kontribusinya ya, karena sudah kondisi fisik yang tidak bisa memberikan sesuatu, harus dimaklumin jadinya. Sudah kalau dimaklumin jadi yang rugi adalah diri sendiri ya. Kalau dimaklumin diri sendiri. Semuanya. Gitu. Dok, itu dari obat. Tadi kan dokter bilang obat itu menyembuhkan. Ternyata ada efek sampingnya, Dok. Waduh, gimana itu, Dok? Nah, makanya pada pasien-pasien TB itu kontrol. Kontrol itu untuk apa? Untuk melihat ada efek samping nggak nih pada pasien ini. Menilai kepatuhannya bagaimana ini. Dari obatnya ada efek sampingnya, harus dikontrol ya, Dok ya? Iya, sambil diskusi. Jadi minum obat itu bukan hanya datang, Dok, minta obat. Enggak. Pasti kalau orang sakit TB itu pasti ada yang salah. Salahnya apa? Imunitasnya turun. Imunitasnya turun dari mana? Biasanya habit. Nah, terus kemudian dari ininya, apa namanya, nutrisinya. Nanti ya itu dia. Diskusi sama dokternya. Dikasih pencerahan. Dikasih kalau saya biasanya kalau pasien-pasien itu saya kasih PR. Dok, ada PR juga kayak kuliah, Dok. Penyakit ini bukan akhir segalanya, tapi awal dengan mesin yang baru, semangat yang baru, berubah, berhijrah menjadi yang lebih baik lagi. Gitu. Karena apa? Kesehatan itu penting untuk aset masa depan. Muda kerja keras, tuanya penyakitan bagaimana? Kan saya bilang tadi, penyakit menular bisa sembuh, bisa kumat lagi ya bisa. Masa kumat lagi? Ya elah. Dok, saya melihat itu, Dok, ada kasur tuh, Dok. Kan sekarang di era sekarang itu kalau spring bed kan nggak perlu dijemur, Dok. Kalau kasur yang dari kampung itu katanya lebih mudah bakterinya. Gimana menurut Dok? Kan kasur itu sudah spring bed, jadi sudah tahan dari bakteri. Solusinya gimana, Dok? Apakah tetap dijemur, Dok? Tetap dijemur. Karena apa? Kumannya itu mati dengan sinar matahari.
Wow, jadi kuman itu wafat dengan sinar matahari. Jadi matahari berharga Iya. banget. Makanya Makanya buka ya dok. makanya buka jendela, atur dengan buka jendela itu isinya gini, kita kuman batuk-batuk di ruangan ini full penuh. Terus tapi kalau kita keluar kita buka jendela kan sirkulasinya, jadi yang sininya konsentratnya tinggi bisa keluar. Makanya pada pasien-pasien TB yang ditentukan adalah ventilasi, pertukaran udara yang bagus, baik itu manual yang alami itu kita buka jendela atau dengan mekanik, exhaust atau buka yang HEPA filter, yang plasma cluster, dan itu yang membantu kipas angin. Ya udah biar keluarlah itu sirkulasinya, biar bagus itu. Dan tata bangunan itu ya jendela yang buka biar bagus gitu. Intinya jendela itu mahal sekali yang memang ventilasi dan udara. Nah dok, apa itu PMO dok? Nah ini dia. Jadi yang turut serta itu bukan hanya pasien aja, tapi keluarga. Atau enggak, PMO itu adalah pengawas minum obat. Jadi dia mantengin, memastikan bahwa obat itu minum. Kadang tuh pasiennya udah 6 bulan, ini lama, iya, terus habis itu, dilepeh sama dia. Ada, di obat dia, ini, kamu tuh sama perawat saya, itu ada ketemu di bawah bantal, di laci, enggak disentuh sama sekali. Nah, terus ada dari pengawas itu kita akan memantau, dia akan membantu. Oh ya, untuk mengawasi, memastikan dia minum obat. Kalau ada kesulitan, dia yang membantu. Misalnya, oh ya, kamu kan ini, kita kan ada ini nih ya, mau ada rapat nih keluar kota. Kamu kan jangan lupa obat-obatanmu kamu bawa. Ya udah konsul ke dokternya. Jadi konsul ke dokternya satu, sebelum obat habis. Kedua, sebelum obat habis ada keluhan atau enggak, dok, obat saya sih masih sisa. Banyak sih 10 hari, tapi saya mau dinas nih keluar kota gitu. Jadi konsultasi ya, kalau kita nggak bawa obat, emangnya di daerah ada sih dokternya ada, tapi obatnya stoknya lagi ada ya dok ya, karena ini obatnya spesial ya dok ya, tidak semua di daerah terpencil juga ada yang membutuhkan. Ada sih ada, tapi membutuhkan waktu kali ya dok ya. Membutuhkan waktu, nyari dokter lagi yang lain. Obatnya kalau mendingan stok obatnya ada, kalau stoknya obatnya lagi habis. Iya. Nah, jadi artinya ini belajar manajemen manajemen apa ya? Yang untuk supaya prioritas lah, belajar prioritas yang utama apa? Kan kesehatan. Ya. Jadi itulah. Manajemen sendiri ya dok ya, mana yang benar. Nah, jadi TB itu nggak hanya datang obatnya habis dok, enggak, tapi oh ya aku harus belajar apa nih, manajemen waktu, bahwa apa, oh obatnya tinggal sekian lagi, saya harus memperpanjang SEP, jadi saya harus gini-gini, jadi oh besok libur panjang nih, ada hari kejepit, wah ambil obatnya ini aja deh mbak, sisa obat 5 hari, tapi kan besok libur takutnya dokternya pergi, oh ya udah. Nah kita kan nggak tahu tuh. Betul dok, tadi syarat pendamping minum obat dok, persyaratan PMO. Apakah orang akademis? Orang akademis, para medis kok akademis? Oh enggak, bisa apa aja, siapa aja. Nanti kita tentir, kita edukasi, gitu. Kalau bisa sih yang orang terdekat ya, karena apa? Dia kan 1x24 jam pantengin, diliatin, memantau. Oh iya, dia efek sampingnya gini dok, dia ininya, jadi membantu sambil mensupport. Pas itu jangan dikucilkan, tapi ya kita support gitu. Jangan dikucilkan tapi disupport. Nah, itu nanti pertanyaan saya yang selanjutnya. Nah, bagaimana mencegah penularan penyakit tuberkulosis, dok? Bagaimana caranya? Penularannya itu dia dengan droplet. Jadi dia kalau dia berbicara batuk-batuk ya udah kena. Nah, ketika dia batuk ataupun ini ditutup, jangan sampai ketularan. Nah, ketika ditutup itu yang kita tutup itu jangan dibuang sembarangan. Oh, gitu. Ya bisa dengan disinfektan juga bisa mati, ya kan? Nah makanya ini kan ada ininya, jahatnya dibungkus dibuang ke ini, tapi jangan di dalam ini ya, klosetnya tuh, kalau tisu-tisunya itu ntar malah menjadi ini lagi ya. Itu menjadi sarang dia berkembang gitu? Bukan, kalau tisunya mungkin bisa dimasukkan ke
ditimbun di tempat yang jauh. Tapi kalau yang kalau dahaknya aja ya bisa dibuang ke kloset, bisa kan langsung ke pembuangan. Tapi kalau jangan apa namanya, kita pakai tisu terus tisunya kita buang ke kloset kan malah jadi masalah, kasihan nanti. Jadi sudah batuk, masalah, ya prosesnya juga jadi masalah mampet begitu ya, karena kan kalau dahak benar ya dibuang ke kloset ya dok ya, cara yang paling aman ya dok ya. Nah, bagaimana tuh dok stop menularkan TB? Nah, rumah sehat prinsipnya adalah sirkulasi. Nah, sirkulasi itu bisa apa namanya alami maupun dia dengan mekanik. Jadi perputaran udaranya itu harus bagus tuh. Maka kita buat tuh kalau rumah dibuat yang gede-gede, jadi supaya apa? Bagus. Oh, ventilasi itu penting banget ya dok. Iya. Dok, maaf dok, kan kita itu nyaman sekali kalau di ruangan itu pakai AC dok ya, karena kerja juga oke, kalau kita buka ventilasinya kan gerak. Nah itu gimana dok? Apakah itu juga salah satu sarana untuk tuberkulosis untuk mulai berkembang? Bisa. Makanya kalau yang contohnya kayak gitu kan ruang tertutup di alat-alat transportasi itu, makanya kita menggunakan masker. Jadi ada satu waktu yang ketika kita kerja ya udah kita pakai masker, tapi ketika udah selesai ya kita buka. Jadi biar apa? Sirkulasi jadinya. Gitu. Yang penting sirkulasinya itu Mbak Alina. Sirkulasinya. Nah ini apa nih dok? Treatmentnya? Nah ini dia treatmentnya, kan obatnya sama ya. Tadi 4 macam obat. Gitu. Itu nanti diminum, ada serialnya. Nanti setelah biasanya bulan kedua, bulan ketiga nanti diturunkan. Yang 4 macam jadi 2 macam. Tapi total pengobatan adalah minimal 6 bulan. Gitu. Nah, ini apalagi yang dengan komorbid paling banyak nih kasus-kasusnya itu di sini ada diabetes, merokok, alkohol, HIV sama gizi kurang. Ya. Jadi itu berkontribusi tuh. Nah, makanya jadi sama pengobatan TB bukan hanya minum obat aja, tapi berusaha memperbaiki yang lain. Yang saya bilang berhijrah menjadi yang lebih baik. Pola hidup sehat, manajemen waktu, manajemen stres, kualitas tidur diperbaikin, seperti itu. Ini situasi TBC di Indonesia ya dok? Iya, banyak. Gitu. Memang harus kita semua harus berperan ya, tidak hanya boleh dokter kita yang berperan, nanti nggak nyaman dokter. Nggak boleh dokter kita saja yang berperan, harus semua sahabat biot juga nanti berperan. Nah ini adalah situasi TBC di Indonesia juga. Kita lanjutkan ya dok, ngeri juga. Nah ini stop TBC, kenapa dok? Nah apa nih yang harus dilakukan? Nah untuk sahabat-sahabat Beyond itu apa nih peran sertanya dok? Saya kan bukan orang medis, saya nggak tahu apa-apa. Temukan kalau ada, kamu batuk-batuk mulu ya, kok nggak sembuh-sembuh sih? Udah berobat belum? Arahkan. Nah, terus kemudian ini keluargamu, kamu kan sakit, kamu tadi berobat katanya apa? Iya, obat TBC. Keluargamu bagaimana? Coba kamu ini perhatikan. Oh iya, anak saya nih kok badan apa namanya? Makanya kok dia lebih lemah lesu ya. Terus badan nggak sulit naik ya. Nah, coba arahkan aja. Arahkan supaya dia konsultasi. Udah itu aja. Nah, nanti kalau sarannya keluarga itu disuruh diobatin, ya kita jadi pengawasnya, motivasi. Ya. Tadi tos itu stop, obatin, apa lagi ya? Mas, bisa dilihat lagi. Obati, sembuhkan, dan apa tadi? Tos, ini sebentar, dok. Kayaknya itu penting sekali, karena tos TB itu harus semua teman-teman tahu apa saja ya. Tos itu temukan, obati, sampaikan, sembuhkan, sembuh sampai dan sembuh sampai tuntas gitu. Sampai sembuh, obati sampai sembuh TBC-nya gitu. Peran serta kita itu tuh. Berarti kita dong bisa menuju Indonesia bebas TB 2050
2050 jauh banget ya dok ya. Tapi sudah punya harapan kita ya. Kita akan bebas TBC. Bisa. Asal kita bekerja sama, jangan sendiri-sendiri. Jadi TBC itu adalah bukan penyakit individu ya, sebenarnya penyakit masyarakat, sehingga semua lingkaran kita harus berpartisipasi. Nah, ini dari PPT-nya Dokter Rita. Dokter Rita, sebelum saya mulai, minta izin 1 menit ya, mau nyapa teman-teman yang ada di kanal YouTube ya. Sebentar. Untuk sahabat yang ada di YouTube, Pak Agus Pratondo Blitar, gimana Pak? Sehat? Saya sehat setelah ketemu Bapak Agus Pratondo, walaupun sedikit bengkak-bengkak karena meriang. Pak Eko Harjo Cirebon, Mbak Dewi Rahayu Cirebon juga, Mas Dian Labuan, Mas Wayan Anggra Bali, apa kabar Mas? Pak Abdullah Renata NTT, Mbak Indrayani Bali, Pak Mursidi, Mbak Sari Mulya, Mbak Salmiyati Riau, itu yang hadir. Nah, sedangkan yang di room YouTube itu Mbak Dian Hetiana dari SMPN 1 Labuan, Pak Wayan Sulasri, Ibu Guru yang baik hati dari Bekasi, Mbak Emilim, Jakarta, makasih Mbak. Mbak Rara Banyuwangi, Mbak Melinda Rumah Sakit Koja, Mbak Nunir, Ibu Nuni Tulungagung Jatim, Pak Nur Wahyudi Depok, Mbak Nani Tulungagung, Pak Dadang Supratman dan lain-lain. Oh ya, tadi ada tuh Ibu Taswah. Aku ingat Ibu, terima kasih banyak Ibu. Dok, tadi kan itu PPT yang sudah dokter jelaskan. Ternyata membuat kita shock ya dengan tuberkulosis, TBC atau paru-paru basah. Dok, tadi sudah dipaparkan bagaimana pencegahan penularannya. Nah, doknya ada seperti begini, dok. Apakah nih kalau ada orang setiap narik nafas, dada terasa sesak, aduh kayak ada penghalang, terasa ingin batuk, apakah itu sudah merupakan ciri kita terserang tuberkulosis, dok? Terus, dok kan kadang-kadang kayak saya sakit, karena ke warung obat tidak obat. Nah, kalau tuberkulosis paru ini pas dia batuk, boleh nggak mampir ke warung obat? Bagi obat batuk gitu. Pertanyaan itu bagaimana itu dok? Apakah ini konsultasikan aja dulu gitu, nggak usah capek-capek mikir, ada ahlinya gitu. Nah, jadi biar lebih tepat. Ahlinya. Ahlinya. Jadi gini, ketika sesak itu pasti yang kita itu akan mengeksplor apakah benar dari paru-paru, apakah dari non-paru, contohnya misalnya dari jantung, ada juga dari ginjal, ada dari gangguan hati juga bisa. Nah, nanti setelah kita anamnesis, biasanya diperlukan pemeriksaan penunjang. Biasanya kalau nggak lab, ronsen. Nah, dari situ akan kita lihat. Seandainya ini ada pertanyaan dari Ibu Taswa ya, yang ternyata ada cairan dan sebagainya. Nah, itu nanti kita lihat. Itu carikan ahlinya. Nah, nanti akan dilihat. Misalnya kalau ada cairannya di mana? Kalau di jantung atau cairan di paru-paru. Kalau di paru-paru biasanya namanya efusi pleural. Nah, biasanya kita akan melakukan pengeluaran cairan. Kita lihat apakah aman atau enggak nih. Misalnya USG kita lihat. Kalau aman akan saya keluarkan. Gunanya untuk apa? Dikeluarkan nanti pemeriksaan laboratorium. Jadi prodiagnostik. Ketika dikeluarkan, tidaknya parunya mengembang. Kan biasanya kan kalau jadi ada organ tuh paru itu kan di dalam di dalam rongga torak. Nah, itu kalau ada cairan otomatis kan parunya terdesak. Nah, kalau ketika udah dikeluarkan itu dia menjadi mengembang, jadi sesaknya berkurang. Nah, nanti dari situ akan kita lihat tuh. Biasanya mengarah ke mana? Apakah infeksi atau non infeksi? Iya. Non-infeksi apa biasanya? Keganasan. Dok, kembali lagi nih dok. Di kondisi sekarang ini kan kita juga mengenal yang namanya Omicron. Itu kan virus ya. Masih kita khawatirkan. Sudah di kondisi berkembangnya COVID yang jenis baru namanya Omicron. Sekarang tuberkulosis juga yang tidak kalah mengerikan yang menyerang paru-paru.
Nah, dua-duanya itu kan menyerang paru-paru. Nah, kata Organisasi Kesehatan WHO, katanya Indonesia nomor 3 di dunia setelah India atau Cina. Iya, benar. Nah, kita sadar dong itu sangat berbahaya. Kita nomor 3 kalau olahraga nomor 3, oke gitu. Kalau penyakit nomor 3, was-was kan kita ya. Nah, dok, ini kalau Omikron itu virus, kalau tuberkulosis paru itu bakteri. Sama-sama menyerang paru-paru. Iya, dok. Apakah mereka bisa berkolaborasi? Bisa. Ini datang gitu. Bisa. Gimana ini? Bisa. Saya menemukan kasus dia datang dengan PCR positif. Setelah saya obatin, kok rasanya aneh ya. Terus, coba deh, karena dia dengan komorbid, saya periksa dahaknya BTN-nya positif. Jadi diobatin dua-duanya. Jadi memungkinkan tidak satu-satu ya dok, kalau yang sudah bakteri duluan masuk, virus nggak masuk, karena mereka bilang ini kafling kue, ternyata enggak ya, mereka bisa berkolaborasi, ya sama-sama aja begitu ya. Nah makanya kuncinya adalah imunitas. Imunitas, iya. Untuk sekarang Omikron sama tuberkulosis itu mereka bisa berkolaborasi, berbagi space, berbagi bahaya sekali. Akan tapi Mbak Alina otomatis kalau aku lewat sini, aku juga mau cari lain. Akhirnya apa? Semua paru-parunya habis. Nah, larinya kemana? Gagal napas lah. Oh. Kalau udah gagal napas, nggak bisa napas sendiri ya dibantu mesin. Makanya ventilator. Iya, ya, karena mereka sudah rebutan seperti itu, sangat hati-hati ya dokter ya, dua pihak ini sangat mengerikan. Tuberkulosis paru dia bawa senjatanya itu adalah bakteri, kalau Omikron senjatanya dia adalah virus. Nah, sama dia, karena kata dokter Rita itu amannya kalau kita kata satu imun, yang kedua jangan lupa sirkulasi, itu penting ya. Iya, nah itu. Dok, kan kita di Indonesia nih kan ketimurannya ketat banget, dok. Kita sering tuh nongkrong. Nah, kalau spirit berdua atau tim sebelas berdua dengan orang yang kita kira-kira tahu ada gejala seperti itu, gimana, dok? Apakah boleh atau kan dokter tadi bilang jangan dok? Jangan disingkirkan, harus diajak berteman. Ya, dirangkul. Nah, gimana kalau kita sama-sama terus dia ya itu bisa jelas gitu, gimana? Biar teman-teman tahu kapan kita harus mementingkan persahabatan, kapan kita harus mementingkan kesehatan. Kalau menurut CDC itu sih nggak apa-apa, dia tidak menular melalui itu. Akan tetapi istilahnya kalau udah tahu itu penyakit, dia mungkin nggak dapat TB, tapi bisa dapat penyakit lain yang menular dari rongga mulutnya dia. Lebih baik jangan deh. Kalau punya alat makan sendiri ya alat makan pribadi. Tapi gini, ketika kita makan, udah dia habis makan, terus kemudian nanti dicuci piringnya dengan deterjen, jadi itu kuman TB udah mati, itu dipakai sama lain bisa gitu. Tapi kalau pada kasus kayak gini, ya lebih baik kalau bisa hindarilah pakai alat pribadi masing-masing. Gitu Mbak Alina. Ya. Terima kasih banyak, dok. Kita memasuki sesi tanya jawab ya sekarang ya. Banyak sekali pertanyaan. Banyak nih. Iya, kita masuk dari ruang di room YouTube dulu ya. Iya. Di kanal YouTube dulu ya. Di kanal YouTube ini, dok, dari Mbak Sari Mulia. Mbak Sari Mulia Tria. Izin bertanya, apakah bronkitis bisa sembuh? Apa penyakit bronkitis? Bagaimana pengobatan bronkitis? Apakah bronkitis bisa menular? Bronkitis itu apa, dok? Beda ya? Itu saluran nafas. Oh, bedakah dengan TB? Kalau TB itu kan dia lebih ke parenkinnya dia. Ada juga TB endobronkial itu juga bisa. Jadi bisa kombinasi parenkin. Jadi paru-paru itu seperti pohon yang ada batangnya sama daunnya. Nah, gitu. Jadi kalau kenanya di saluran nafas, ya bronkitis, gitu. Tapi kalau dia udah meluas, lari ke daun-daunnya. Nah, daun-daunnya itu nanti kalau udah meluas, bisa kemana? Ke cairan.
kok ada cairannya. Nah, itu. Oh, jadi di Itu awal. stadium lanjut gitu. Kalau pohon, dokter Rita, kalau pohon ratingnya banyak, buahnya banyak, bagus ya. Kalau Iya. bronkitis kemana-mana itu bahaya sekali karena akan menimbulkan cairan. Tapi beda ya bronkitis ini sama ini. Kenapa? Penyakit TB itu penyakit khusus. Kenapa? Memang kumannya khusus sekali gitu. Oh, jadi kalau seandainya punya bronkitis ya konsultasikan untuk memastikan apakah benar TB atau tidak. Gitu. Gak usah pusing, tanya ahlinya. Tanya ahlinya. Betul itu Kak. Senang saya itu tanya ahlinya karena lebih pas dan kita lebih yakin gitu. Dan apakah dari Mbak Indra bertanya apakah bronkitis disebabkan oleh merokok, Dok? Iya. Oh. Jadi banyak kasusnya itu. Kenapa gini? Jadi kita itu sistem pertahanan tubuh kita tuh hebat banget, ya. Tuhan menciptakan dengan sempurna. Ketika ada benda asing masuk, dia pasti akan dipentalkan. Istilahnya ada polisinya nih, nggak boleh masuk, dijaga baik-baik. Salah satunya dengan refleks batuk. Nah, nah dia itu namanya silia di sini. Jadi ada kayak rambut-rambut di situ. Nah, ketika ada kuman masuk, ditangkap terus habis itu dilempar ke atas dengan cara tekniknya adalah batuk. Nah itu dia. Tapi pada perokok itu gundul, otomatis nggak ada yang nangkep, bablas saja itu. Bablas ya. Bablas saja, sama seperti kayak gini. Kita punya rumah nggak ada penjaganya, nggak ada apa satpamnya, nggak ada pagernya, nggak dikunci, belak-belakan pintunya, ya udah bablas. Iya, ambiar dia jadinya. Nah itu iya makanya pada perokok itu banyak banget penyakitnya. Itu hanya di paru. Kalau di bagian lain perokok itu apa? Bisa hipotensi. Nah kayak gitu. Iya, mau gaya-gaya belum tua udah mati gaya. Mau gaya-gaya belum tua udah mati gaya. Iya. Jadi jangan mati gaya dong hanya dengan cara merokok begitu ya, betul ya. Jaga kesehatan. Aku berbagi pengalaman ya Mbak Alina. Saya menemukan kasus orang merokok usia 22 tahun, dia mendapat TBC. Parunya habis. Akhirnya apa? Jantungnya kompensasi. Jadi gini, paru itu seperti gudangnya oksigen. Mbak Alina adalah jantung. Jantungnya itu adalah mengantarkan oksigen. Dok, aku pesen dong ini apa namanya oksigen seluruh tubuh, mintanya 10 liter. Ya udah Mbak Lina, aku drop. Mbak Lina bisa ngangkut nih 10 liter. Ketika aku paruku udah habis, Mbak Lina aku cuma bisa 5 nyediain. Ih dokter, kan saya orang butuhnya 10. Saya nganter berapa? Mbak Lina nganter berapa kali? Aduh, ngeri dong itu penjawabnya. Jadi saya kalau saya kasih orang lain mintanya 10, saya udah bisa ngasih 10. Mbak Lina bisa ngangkut 10. Tapi ketika saya kasihnya cuma 5. Jadi Mbak Lina bolak-balik nggak tuh ini nganterin oksigen? Iya. Nah, akhirnya apa? Capek kan? Iya. Nah, akhirnya apa? Kadang-kadang marah dong. Dok, kadang-kadang marah. Kok aku dikasih 5, aku minta begini. Komplain. Padahal tidak tahu bagaimana internal adanya stoknya harus dibagi kan begitu ya dok ya. Nah, akhirnya apa? Jantungnya kerja keras nih. Jadi dia anak usia 22 tahun udah sakit TBC dengan gangguan jantung. Ya udah dua-dua obat nih. Udah pasti udah nyesek aja. Ya perlu oksigen. Ibunya saya janda anak 5. Ngeri sekali ya dok. Nah dok dilanjutkan ini nah makanya ayo berubah, sekarang berubah deh gitu. Yang jelek-jelek dibuang. Iya, jangan mati gaya, rubah pola pikir. Ini pertanyaan dari buah aset. Ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak ya? Abdullah Renata. Dokter, mengapa penderita tuberkulosis paru berat badannya kurang optimal? Selain ciri fisik apa lagi yang bisa menjadikan ciri bahwa seseorang sudah terkena dampak dari tuberkulosis paru? Yang tadi dokter sudah jelaskan ya. Iya. Berbadannya kebanyakan kasusnya turun. Karena apa? Kumannya yang ikutan makan. Energinya habis dimakan tuh. Gitu. Tapi itu dia biasanya dengan ciri-cirinya adalah dengan komorbid yang lain.
Misalnya ada malnutrisi, ditambahin lagi gula gitu ya. Terus HIV itu ada kayak gitu tuh. Jadi makanya yang udah ada komorbid itu ada gejala kayak gitu, udah ini aja kamu konsul aja. Tanya aja sama ahlinya gitu. Kalau seandainya sakit ya langsung diobatin biar cepat gitu, biar nggak berlarut-larut kan. Dokter Ipa, kita kehadiran tamu penting. Oh, siapa? Bapak Direktur hadir. Selamat malam, Pak. Selamat malam Bapak Direktur. Terima kasih banyak supportnya. Kami Beyond sudah dapat tempat untuk share informasi khusus tentang kesehatan. Semoga ini seri terakhir Bapak Direktur. Kita ketemu lagi bulan Juli ya. Ya, Alina katanya senang sekali ya main malak-malak gitu. Ya begitulah Dokter Rita, apa namanya hostnya Beyond suka malak. Oh, Pak Direktur hadir. Ya. Nah, jangan lupa ya Bapak Direktur, kita ketemu lagi bulan Juli. Kita berbicara tentang kesehatan. Nah, itu kesenangan kita malam ini beliau berkenan hadir, betapa pentingnya informasi tentang kesehatannya dokter. Nah, pertanyaan lagi dok dari Mbak ini dok, dari Pak Wayan Anggra, penularan infeksi memiliki risiko tinggi untuk terkena infeksi tuberkulosis. Apa yang harus diantisipasi biar terhindar, karena kondisi seperti ini harus tetap bekerja dan bersosialisasi. Orang Indonesia dok, kudu bersosialisasi. Oh ya, sosialita lah ya kita ya. Kuman TB itu ada di tubuh, tapi tidak menimbulkan penyakit karena imunitasnya tinggi. Itu aja kuncinya adalah menjaga imunitas, pertahankan biar stabil. Jaga. Jadi jaganya dengan apa? Kualitas tidur diperbaiki. Karena kan zamannya gadget, ya. Terus nonton malam-malam tuh. Nah itu ya itu boleh aja asal bisa mengatur waktu. Artinya apa? Manajemen waktu. Nah, juga manajemen stres. Dengan beban kerja yang tinggi, stresnya ini nih dijaga. Gitu. Artinya apa? Kecepatan kerja kita yang harus lebih tanggap, lebih cepat, lebih cekatan. Kita kan udah banyak pengalaman nih, otomatis kita harus tahu lebih sistematis. Seperti itu ya. Gitu. Dan nutrisi. Olahraga. Dokter ini olahraga itu. Nah, dokter nih ngasih motivasi. Kelihatan dokter adalah pencinta olahraga. Kelihatan. Saya juga aku mau olahraga juga biar sehat ya, dokter. Karena olahraga penting ya. Sekarang kan ini ya, istilahnya dengan teknologi yang canggih ini kita bisa online. Saya masih ikutan online, atau kadang-kadang saya manggil guru sama teman-teman, tapi kita tetap pakai masker gitu. Olahraga tetap, menjaga juga tetap. Jadi karena gini, olahraga itu apa namanya, mengeluarkan morfin alami di dalam tubuh, namanya endorfin. Itu bisa memperlancarkan saluran peredaran darah. Terus selain itu juga keringat yang dikeluarkan untuk olahraga itu penting ya dok ya? Iya, kalau aliran darahnya lancar kan bagus jadinya. Oh, iya. Terus yang lemak-lemak tuh hancur semua tuh. Yang jadi yang ini yang tubuh-tubuh yang terpendam yang itu yang obesitas, hati-hati ya. Saya melakukan penelitian sama teman-teman itu dengan obesitas meningkatkan resiko COVID bisa 2-3 kali lipat. Serem banget. Dok, dilanjutkan ke Pak Dadang. Oke, Pak Dadang, silakan. Apa tuh? Ya, Pak Dadang atau enggak? Ibu Rosnida. Beliau bertanya begini, dokter mau tanya apakah sama penyebab TB di paru dengan TB di ginjal? Dan apakah gejala itu sama, dokter? Nah, ada tuberkulosis ginjal, dok? Ada. Yang saya tadi itu kan saya dikonsulkan demam terus. Tapi rasanya kok aneh. Coba deh sama penyakit dalam udah diekspor semuanya head to toe. Coba deh saya iseng-iseng
ronsen juga nggak begitu parah banget ya. Tapi pas saya cek, temukan itu. Jadi dia itu sama seperti dia tuh pas ketika kuman TB masuk kita hirup masuk ke dalam tubuh, dia berkembang biak. Nah, imunitas kita rendah, nggak, kita kan biasanya kan kita hadang, kamu nggak boleh kemana-mana, pokoknya sini. Terus habis itu kita hancurkan, mati dia. Tapi karena imunitas rendah, bablas, jalan-jalan, kayak kita nyelonong, kabur dia, kabur kemana ya terserah, mau ke Fatmawati, ke rumah ke Bogor, ke Bandung. Nah, arahnya dia ke ginjal ya udah, dia berkembang biak di ginjal. Nah itu dia. Dia transit di mana-mana ya dok. Teman-teman. Kenapa kan? Alurnya itu bisa jalannya itu jalan itunya ada pembuluh darah sama kelenjar limfe. Kalau kelenjar limfe bentuknya adalah sini. Ya terus obatnya gimana? Ya obat TBC. Udah itu. Dok, ini pertanyaan dari Mbak Emil di Jakarta. Waktu tanpa gejala, katanya ini tanpa gejala, tapi waktu check up sudah parah. Mungkin nggak itu dok? Nggak kelihatan, tapi tanpa gejala, begitu di check up sudah TBC, tuberkulosis parunya parah banget, kata ya, Mbak. Saya menemukan kasus nih Mbak Alina. Jadi gini, dikonsulkan dia untuk pre-op. Saya nggak ada keluhan gitu. Cuman ya agak anget-anget kali nggak? Ada sih ya dikit gitu. Emang kurang makan? Iya sih gitu. Saya gali, emang susah banget karena dia dengan komorbid, apalagi dengan komorbid itu susah banget ditegakkan. Tapi ronsennya udah hancur. Ini benar Pak gitu. Nanti meskipun hasilnya BTA-nya negatif atau labnya negatif, Bapak tetap TB. Kenapa? Khas banget gambaran itu. Jadi bisa jadi. Kenapa? Dia nggak ngerasa. Kenapa? Ya gejalanya tuh ya tipis-tipis. Apalagi dengan komorbid itu susah. Saya sendiri juga agak susah ini ya. Makanya kita jangan jadi dokter ya dok ya. Iya. Tanya aja ahlinya, nggak usah pusing. Iya. Kalau memang demam kok begini, daripada teka-teki silang, belum tentu ada jawabannya. Udah ketemu sama dokter Rita di rumah sakit Koja. Ya. Kan banyak ada kok yang lain. Ada mamiku, adik-adikku ada. Kayaknya pilihan dokter Rita deh, ramah, tersenyum, banyak solusi. Karena kan pasien tuh walaupun dimarah, tapi personal dokter itu kan memang sudah bawaan ya. Kalau orangnya enak, walaupun marah nggak kelihatan marah banget gitu. Ya, padahal kan emak-emak ini ya ngomel gitu ya. Kok nggak bisa marah sih gitu. Mohon maaf ya gitu. Itulah kita, itulah indahnya bersama dokter Rita. Kan enak ya hari ini karena kita ceria banget, banyak sekali materi yang dipakai. Dan kita lanjutkan ini dari Ibu Taswa. Ibu Taswa dikasih sahabat yang setia banget. Onanya dok, teman saya sangat gemuk sekali. Ternyata periksa paru-parunya itu kerendam. Apakah itu disebabkan kegemukan karena teman saya itu nggak mau makan nasi, hanya jajan dan makannya yang siap saji. Wah, kesukaan saya tuh. Apakah penyakit itu disebabkan oleh kegemukan atau makanan yang siap saji itu dok? Ini Bu Taswa. Nah, berbicara soal cairan itu kita harus kita nilai dulu ya, gitu. Kenapa? Ada dua. Kita berpikiran apa infeksi atau non infeksi. Gitu. Nanti datang aja ke itu konsultasi, itu nanti akan kita ekspor tuh nanti. Seandainya cairan nanti kita tapping, kita keluarkan, terus nanti kita lihat lagi evaluasi, kita bandingkan bagaimana itu benar-benar observasinya memang apa ya? Rutin itu emang kasus sulit, jadi memang harus dokter yang ahli yang itu. Gitu. Kalau untuk kegemukannya sih tergantung dari penyakitnya nih apa. Gitu. Jadi pada kasus ini konsultasikan aja. Kenapa? Kegemukan dengan cairan ya itu dia susah gampang untuk menentukannya. Gak usah pusing, biar ahlinya aja. Itu bahasanya di film apa, diserahkan kepada ahlinya saja. Biasanya nanti kita jelaskan kok. Kalau udah nanti ke arah sini, nanti kita melakukan pemeriksaan ini, lanjutannya ini, nanti hasilnya gini-gini, nah monggo gitu. Kita lanjut.
Nah, pertanyaan dari Dr. Budi Prasetyo, SE, MH, MH, CLA, beliau bertanya begini. Apa kondisi paru pasca terpapar COVID-19? Bagaimana kondisi paru pasca terpapar COVID-19, Dok? Nah, agak melenceng dikit ya, tapi nggak apa-apa lah. Karena memang lagi zamannya COVID. Tapi memang yang kita bahas adalah kakaknya, bukan adiknya. Gitu. Terima kasih banyak ya, Dok. Kondisinya memang kalau paru-paru yang diserang COVID itu adalah paru. Jadi parenkim parunya itu memang kurang bagus. Jadi akan mudah lelah, ngos-ngosan, lekas capek. Memang seperti itu. Apakah bisa menjadi normal? Karena ini penyakit baru, kita belum bisa menilai. Memang harusnya kalau kayak gitu kita lakukan penelitian, kita dengan jumlah sampel yang besar, kita evaluasi. Akan tetapi yang kita fokuskan saat ini adalah kita perang melawan ini. Kenapa? Medis itu adalah pertahanan terakhir. Ini pertama itu adalah masyarakat. Kalau masyarakatnya manut gitu ya otomatis yang sakit sedikit kita bisa menolong yang lebih beratnya gitu. Ya. Jadi memang kita lanjutkan kepada Mas Bayu Aryawan. Saya Ahmad Bayu Aryawan dari program Pascasarjana S2 Peternakan OU Kendari. Mohon izin bertanya, apakah serangan jantung mudah berpotensi ada korelasi dengan TBC secara horizontal dan dampaknya akan terasa setelah merokok dengan hygiene yang berkurang? Nah, kalau ada kelainan jantung biasanya imunitasnya rendah tuh. Otomatis ya. Dengan merokok. Nah, merokoknya itu yang pencetusnya tuh. Jadi istilahnya merokok itu kayak tikus digerogotin pelan-pelan kelainan jantung, habis itu ketika kena infeksi imunitasnya ada tambahan lagi, imunitasnya rendah, mungkin dia kebiasaan yang jelek yang lain, komorbid yang lain lagi, akhirnya apa? Masuk tuh kuman TB, ucuk datang, ya udah meledak lah itu. Nah, yang isinya datang, akhirnya saya kebagian yang udah buruk dah. Jadi bukan bisa deteksi, ya agak sulit. Karena apa? Kebanyakan kasus datang udah advance, udah penyakitnya udah melanjut kemana-mana. Udah kemana-mana. Nah, makanya rokok itu dia. Rokok itu dia. Jangan mati gaya. Iya. Belum tua mati gaya. Kan usia 22 tahun yang tadi saya cerita itu banyak kasusnya. Gitu. Setelah itu dia nggak bisa ngapain. Dok, ini pertanyaan dari Mbak Rara sama Mbak Elsiati. Saya rangkap jadi 2. Teman-teman yang belum dijawab, ditunda dulu ya, karena jamnya sudah jam 20. Kalau sampai sudah 1 jam ini. Wow. Jadi pertanyaannya gimana ya, Dok? Sekalian ya, Dok? Ya, jawab singkat. Jawab gini. Dari Mbak Rara. Izin tanya, Kak. Oh, kita kakak. Indah sekali. Terima kasih banyak, Kak Rara. Kita kakak. Bagaimana jika belum bisa mengelola stres? Walaupun tidak ada indikasi tekanan TBC, kemungkinan bisa terkena penyakit lain, Kak, Dok? Di stres iyalah. Ya iya, imunitasnya rendah. Karena apa? Tidurnya kurang. Kalau pas kita tidur, ini dari teman saya, kalau tidur itu mesin itu otomatis off. Ketika benar-benar tidur yang dalam nyenyak, itu tuh mesin itu dia melakukan regenerasi sel. Jadi kita jadi fit. Itu dia. Nah, kalau seandainya stresnya susah, nah diskusikan sama konsul dokter jiwa. Biasanya kasus-kasus saya tuh pasien-pasien TB ada tuh, gitu. Kok ini aneh, kayaknya ada penyakit lain tuh. Semua keluhannya banyak, tapi nggak sesuai dengan klinis. Nah, itu biasanya saya konsulkan ke jiwa biar dapat pengobatan. Kadang-kadang tuh cara pandang kita tuh salah. Oh, kok gitu sih? Isinya terlalu baper lah gitu. Iya, nah, kenapa? Ya nggak tahu itu kan setiap orang masalahnya macam-macam. Gitu. Baperan kali ya, Dok? Nah, baperan itu yang istilahnya kadang-kadang saya konsulkan tuh jangan teman-teman nganggap, dokter memang nganggap saya gila apa gitu. Ya nggak kayak gitu. Kita kan pengobatan tuh holistik gitu loh. Nah, terbuka lah gitu. Apa yang kamu unek-unekmu itu kamu diskusikan sama dokter jiwanya. Iya. Nah, ini nih perlu kalau mama dokter jiwa karena ini udah ruwet di sini perlu obat. Ini biar nggak terlalu ruwet itu. Kayak kita lalu lintas itu udah macet sana sini ya kan, lampunya tuh nggak ada, makanya dikasih obat supaya apa? Ada lampu-lampunya dia kita patuh. Oh ya agak jadi obat itu nggak ruwet kayak gitu. Ya, Dok. Jadi memang kalau udah ada kayak gitu obatnya apa ya? Sakit TB diobatin,
yang gangguan jiwanya juga diobati, biasanya kan gangguan depresi, gangguan cemas. Nah, itu cemas itu banyak tuh kasus kita kayak gitu. Dok, ini pertanyaan Mbak Elsie. Singkat padat jawabannya, Dok ya. Siap. Izin bertanya, Dok, seorang teman sering batuk-batuk, gak nafsu makan, sering keringatan, dan badannya kurus. Apakah itu sudah termasuk kena kanker paru? Kalau kanker paru bisa iya, bisa juga enggak. Itu bisa infeksi, bisa juga non-infeksi. Makanya konsultasi nanti akan dilakukan pemeriksaan penunjang, diperlukan biasanya. Nah, nanti kita lihat dari hasil pemeriksaan penunjang itu ke arah mana. Gitu. Ya udah, gak usah repot, gak usah bingung, tanya ahlinya. Sudah, sahabat bincang menstruatif, jangan cuma kan kita yang harus info dan juga tanya ke ahlinya. Nggak apa-apa kan, butuh waktu sehari 2 hari untuk konsultasi, tapi setelah itu kan kita nyaman daripada kita memprediksi mungkin nggak sih, nggak mungkin, kebanyakan begitu kan, kadang-kadang kita ngakalin pikiran kita, nggak mungkin kan, gue oke banget. Setelah terjadi baru ya nyesel, kan biasa kalau penyesalan di belakang ya, Dok. Kalau di depan pendaftaran. Dok, kita masuk ke sesi jeda. Silakan dokter istirahat 1 menit. Saya akan menyampaikan berbagai informasi sebelum saya minta kepada dokter Rita untuk memberikan saran. Bagaimana sih kami harus bertindak seperti itu. Silakan istirahat, Dok. Silakan minum tehnya kalau sudah disiapkan sendiri. Oke, sahabat bincang kreatif, malam ini adalah kita sesi terakhir di Indonesia Sehat. Kita akan bertemu kembali di Indonesia Sehat bersama Rumah Sakit Koja yang menghadirkan Direktur Rumah Sakit Koja, menghadirkan Dr. Sandy, spesialis kandungan, Dr. Ivan, spesialis anak, dan Dr. Rita, spesialis paru, yang sudah lengkap berbagi. Dan minggu depan Bincang Inspiratif masih loh di edisi. Kalau sekarang Indonesia Sehat, minggu depan Bincang Inspiratif memasuki dunia pendidikan. Kita lihat ya, flyer untuk edisi Februari. Nah, sahabat Bincang Inspiratif, program e-learning London School di Public Relation. Nah, intinya adalah program e-learning London School of Public Relation Jakarta. Nah, teman-teman yang mau kuliah sekarang jarak jauh, istilahnya sama dengan pendidikan jarak jauh, sekarang LSPR menyediakan solusi. Hadir ya, mulai minggu depan, sama selama 1 bulan, di bulan Februari kita akan menghadirkan direktur dari undergraduate dan postgraduate marketing dan alumninya kita hadirkan biar bisa berbagi informasi. Dan untuk pertama kali di edisi bulan Februari, saya narasumber kita lihat flyernya ya. Ini narasumber kita. Minggu depan kita akan menghadirkan adalah Dr. Rino Ekbur. Itu beliau adalah Direktur of Postgraduate LSPR Communication and Business Institute. Minggu tanggal 6 Februari. Nah, tema yang akan diusung adalah teknologi pembelajaran e-learning. Jadi teman-teman mau tahu gimana sih? Kan dulu ada tuh istilah kita dengan kampus terbuka, sekarang ini paket. Bagaimana itu dibutuhkan di era pendidikan saat ini. Pas sekali untuk sahabat Bincang Online Inspiratif yang adik kakak, diri kita sendiri mau ngambil S2. Ada loh pembelajaran jarak jauh. Kita dengar ya, Dr. Rino, minggu depan tanggal 6 Februari. Hari Minggu. Kita sudah, Bincang Online Inspiratif sudah menetapkan, Bincang Online Inspiratif akan hadir setiap hari Minggu. Biar ada resolusi perubahan waktu dari hari Sabtu kita ke Minggu. Gimana sih suasana, atmosfer kalau kita hadir setiap hari Minggu. Namun, di waktu yang sama. Itu, jangan lupa sudah registrasi kan? Mas Mimi udah share registrasinya. Tuh, sudah. Jangan lupa untuk teman-teman yang mau melanjutkan kuliah, untuk adik, untuk anak, untuk semua, untuk teman, tolong dibagikan linknya untuk bisa registrasi ya. Itu kegiatan-kegiatan Bincang Online Inspiratif minggu depan tanggal 6 Februari.
Sip ya, informasinya sudah. Nah, kita kembali nih. Dokter kita mohon maaf, baru aja selesai dipanggil lagi, dok. Dokter Rita cantik dan baik hati, ramah sekali, senang sekali kalau hadir. Juga tadi kayaknya rasanya yang luar biasa loh. Dimarah juga ikhlas. Habis itu dokter Rita tersenyum. Dok, ini sebagai akhir dari perbincangan nih, Dok. Kami minta dong saran dan arahan dokter. Bagaimana sih untuk semua sahabat bincang online inspiratif agar bisa berperan aktif, baik jadi PMU atau yang lainnya, agar kami bisa melakukan pencegahan TB, tuberkulosis paru yang berkembang di Indonesia sehingga Indonesia sehat. Rencananya kan 2050 paling tidak kami bisa, kalau tidak jadi PMO kami bisa berperan aktif. Apa nih saran dokter Rita? Silakan dok. Yang slide terakhir itu tuh, temukan TOS. Kita teman-teman Bion temukan kalau ada orang yang bergejala, gejala respirasi atau gejala seperti rasanya kok seperti ini ya, bisa, yuk kamu berobat deh, gitu. Berobat sama yang ahlinya, gitu. Nanti setelah terdiagnosis memang benar itulah TB, coba kamu pantau keluargamu, ada nggak yang sakit, gitu. Jadi kita temukan, terus nanti kita obatin memang dari dokternya, akan tetapi kita ikut berpartisipasi, jangan tinggalkan dia sendirian, gitu. Kita support dia. Kita jangan disisihkan ya dok ya. Iya, gitu. Jangan takut ketularan. Justru kita makin meningkatkan imun kita, gitu. Enggak seandainya kuman ada tapi tidak menimbulkan penyakit kok, gitu. Asal imun kita bagus. Makanya yang kita sendiri yang jelek-jelek buang, gitu. Yang bagus-bagus pertahankan. Gitu. Salah satunya olahraga, kata dokter Rita. Olahraga, iya. Temukan, obatin, sembuh sampai tuntas. Ya kita kawal tuh biar dia sembuh. Ayo minum obat teratur. Ayo minum obat teratur, gitu aja. Kalau ada efek samping, bisa ada efek samping atau enggak, aku mau pergi keluar kota, dinas keluar kota gimana, atau pindah berobat, diskusiin aja ada masalah kayak gitu, nanti akan kita kasih solusi, gitu. Terus ya udah cuman itu aja sih, yang penting sabar, berusaha berubah, benar-benar berubah. Jadi ketika kontrol itu sambil nggak hanya minum obat tapi sambil merayakan, aku udah berubah kemana ya, oh iya yang PR-nya mana ya, udah selesai belum, udah menjadi lebih baik belum. Susah pertama adalah saat kita mau berubah. Susah kedua saat kita mau istiqomah. Nah, istiqomahnya itu yang susah. Nah, itu yang kita tentir tuh di situ, motivasi. Itu sih kalau saya cuma ngasih resep sama motivasi, selebihnya dari diri sendiri. Dari sendiri. Nah, kita jadi motivasinya si penderita ya, Dok ya. Iya. Karena membutuhkan sekali ya motivasi dari orang terdekat ya, dokter ya. Iya. Dia tidak boleh dibuang, merasa dibuang kan juga, untuk apa sih? Udah kadang-kadang, untuk apa sih gue begini? Udahlah gitu. Wah, ya sudahlah. Minum obatnya gitu. Kasih semangat. Istilahnya gini, penyakit ini kalau kamu bisa berubah, pilihannya cuma dua. Ikhlas dengan kondisi sekarang, berusaha memperbaiki diri, pola hidup sehat, manajemen waktu, manajemen stres, kualitas hidup diperbaikin, hasil akhirnya menjadi kuat, tegar, tangguh, atau depresi. Cuma itu doang pilihannya. Mau ikhlas, memperbaiki diri menjadi kuat, tegar, tangguh, atau depresi. Cuma itu. Artinya kalau kita bisa melewati cobaan ini, kita tuntaskan, berobat, kita semangat, ketika ada cobaan yang lebih tinggi lagi, kita bisa melewatinya. Jadi yang seperti kata dokter, pertama sabar dan ikhlas itu pentingnya. Sabar dan kondisi. Ikhlasin aja, jalanin aja, kan nggak sendiri. Kan nggak sendiri, gitu. Ada masyarakat, ada bangsa yang akan membantu karena itu bukan takdir diri sendiri, kita akan dukung ya dokter ya. Jadi intinya satu adalah teman-teman sahabat Bion, ayo kita jadi PM.
apa namanya, membantu, karena minum obat itu kalau nggak didampingin nggak enak banget sih, sengsara. Nah, harus didampingin untuk minum obat. Kedua, temukan, diajak, diobati, bisa tuntas, karena itu adalah masalah bersama, bukan masalah. Iya, bukan itu, benar. Dan jangan lupa kudu ikhlas dan bersabar. Mau naik kelas. Oh, naik kelas dong. PR-nya udah banyak, naik kelas ya. Iya, mau naik kelas biasa-biasa aja atau naik kelas yang plus-plus? Iya. Naik kelas yang dapat B- atau naik kelas yang dapat A+. Iya. Kalau cuma naik kelas cuma sembuh dari TB mah gampang. Tapi kalau naik kelas dengan berubah menjadi yang lebih baik, why not? Why not? Iya. Berubah menjadi yang lebih baik. Membutuhkan proses. Benar banget, Kak. Dokter, terima kasih banyak. Kita sudah melebihi jam 20 ternyata ya. Mohon maaf ya. Senang sekali. Lewat. Banyak kata-kata yang aduh menyakitkan, mohon maaf. Tidak, Dok. Dokter, cara penyampaiannya enak banget. Sebagai teman, ahlinya, dokter, itu membuat kami nyaman. Kenapa? Terlihat dari bentuk pertanyaan ya, Dok, ya. Banyak sekali pertanyaan yang mereka berani bertanya sampai tidak semua bisa dijawab. Teman-teman tenang aja ya. Yang belum terjawab pertanyaan. Nih, sekarang kita tanya, apakah slide-nya itu bisa di-share, Dok? Atau dibagikan ke teman-teman? Nah, itu dia. Kan ada, pokoknya ada sesuatu. Kalau tidak bisa terjawab karena durasi waktu, nanti dokter kita berkenan membagikan PPT-nya. Nanti akan dibagi oleh Mas Mimin di grup WA ya. Karena itu harus dipelajari, itu harus dipasang di tembok gitu. Pokoknya kalau ada sedikit rasa, aduh, ke ahlinya aja lah gitu. Kita bukan ahlinya, para medis yang ahli. Ahlinya kita accounting. Ahli kita accounting, yakini. Ahli kita public relation, yakinin itu gitu. Ini Mbak Ibu Rosida sampai merasa mengucapkan terima kasih berulang-ulang kali kepada Dokter Rita karena penjelasannya sangat enak dan mudah. Alhamdulillah. Oke, Dokter, terima kasih banyak. Sahabat Bincang Online Inspiratif, dengan berakhirnya arahan dan saran dari Dokter Rita, maka seri 75 akan segera kita akhiri. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Dr. Rita Novariani, SPP, dokter spesialis paru Rumah Sakit Koja, yang katanya berkenan hadir bulan Juli. Wah, itu gosip itu. Di gosip itu. Kan biasa begitu, hostnya begitu. Gosip itu. Tapi siapa tahu gosip menjadi kenyataan. Dokter Rita mau say goodbye sama teman-teman sebelum kita closing? Oke, di zaman COVID ini teman-teman tetap semangat ya. Maksudnya gini, COVID ini adalah penyakit yang 100 tahun sekali. Gitu. Jadi pandemi ini 100 tahun sekali. Jadi artinya tahun dulu kan 1900-an atau berapa itu ada tuh. Jadi itu memang siklusnya seperti itu. Jadi kita di sini sekarang ini adalah kita orang-orang terpilih yang ada tampil di sini. Nah, sekarang tunjukkan peran sertanya. Yang bisa kita lakukan apa? Edukasi, banyak berita hoax. Ayo kita ini yang salah satunya dari Beyond nih, Mbak Alina. Nah, yang hoax-hoax tolong diinikan. Apa nama? Ya itu peran serta saya. Saya mau edukasi. Gitu. Saya cuman bisa di rumah aja. Ya alhamdulillah, udah gitu aja. Nanti cerita anak cucu waktu pas perang pandemi dulu, kakek, nenek, oma, opa itu perang. Gimana cara ngelawannya? Di rumah aja. Ya udah, emang kayak gitu. Gitu. Kalau dulu kita perang, Dokter Rita, kalau dulu kita perang untuk kemerdekaan pakai bambu runcing, kalau sekarang kita perang dengan pandemi di rumah aja. Itu ya, betul. Bisa bawa senjata. Sahabat dia. Dan jangan lupa pemerintah. Kalau vaksinasi. Gitu. Iya betul. Ya, masa protokol kesehatan dilakukan. Udah, itu aja. Itu udah cukup kok membantu. Gitu. Karena apa? Pilihannya cuma 2.
mundur pasti kalah. Kalau maju pasti kita menang. Ya meskipun ada kesempatan menang lah, gitu. Tapi kan kita nggak sendiri, kita rame-rame. Jadi rame-rame. Betul. Sahabat Bincang Online Inspiratif, apa slogannya Dokter Rita? Kalau mundur udah pasti kalah. Nggak ada peluang, nggak ada chance. Nggak ada. Kita maju rame-rame, 50%, kita bisa menang. Tiba-tiba karena kita bersama, bisa 51%. Oh, kita menang. Dia. Jadi kalau kita maju, harapan untuk kita menang, bisa apalagi kita bersama. Ya, udah lama kan kita COVID ini. Udah hampir 3-4 tahun ya. Makanya bisa kok, insya Allah. TB insya Allah bisa, COVID pun juga kita bisa. Iya. Rame-rame semuanya. Ahlinya berbicara, COVID bisa, TB bisa, tapi bersama. Iya. Nggak bisa dokter kita sendiri. Nanti dokter itu sembunyi, kalau sendiri lelah orang ini. Ya dok, mari kita rame-rame melalui Bincang Online Inspiratif, jadilah PMU. Temukan juga bagaimana TOS itu, temukan. Jangan sampai kita pura-pura tidak tahu. Nanti akan terkena dampak pada kita. Terima kasih sekali lagi banyak dokter. Terima kasih banyak Dokter Rita. Banyak yang mengucapkan terima kasih banyak, termasuk Pak Barito. Terima kasih banyak Dokter Rita atas penjelasannya. Nah, untuk semua sahabat Bincang Online Inspiratif, terima kasih banyak ya. Dan jangan lupa seri 75. Seri 75, mohon di-share kepada semua sahabat kita karena dibutuhkan informasi ini untuk diketahui banyak orang. Dan untuk semua keluarga besar Rumah Sakit Koja belum ada subscribe, tolong dong di-subscribe biar informasi-informasi tentang Bincang Online Inspiratif lebih dahulu diterima oleh keluarga Rumah Sakit Koja. Ya, ditunggu ya subscribe-nya. Ditunggu juga share ke keluarga, teman, seri 75. Untuk sahabat Bincang Online Inspiratif, ditunggu sekali peran sertanya. Berikan kami komen, apa yang harus dilakukan. Biar kami bisa tetap eksis untuk berbagi informasi. Untuk tim Bincang Online Inspiratif, semuanya, thank you ya, sudah banyak membantu. Tetap semangat ya. Kalau sakit, hitungan jam. Terima kasih banyak semua sahabat Bincang Online Inspiratif. Baiklah sahabat Bincang Online Inspiratif, saya Alina, host Bincang Online Inspiratif. Mohon maaf bila mana pada saat saya memandu ada salah kata. Dan selalu tidak lupa saya mengingatkan, walaupun kita sudah divaksin, tetap ikuti protokol kesehatan dan patuhi 5M. Untuk kesehatan bangsa Indonesia, dan kalau bangsa Indonesia sudah sehat, pasti dong ekonominya maju dan ekonomi bangsa Indonesia akan stabil. Sahabat Bincang Online Inspiratif, kita ketemu di seri 76 bersama Dr. Rino, Teknologi E-Learning, bersama London School of Public Relations, Communication, dan Business Institute. Ditunggu, itu penting sekali untuk teman-teman yang ingin melanjutkan perkuliahan, baik under dan postgraduate untuk online, pendidikan jarak jauh. Dan satu lagi selalu saya ingatkan kepada semua sahabat Bincang Online. Kalau keluar rumah, walaupun kita sudah divaksin, kita harus selalu menggunakan masker untuk menghindari tuberkulosis paru dan menjaga keamanan kita dari Omikron. COVID yang 100 tahun datang, karena itu yang namanya perputaran ya, yang kita tidak bisa lawan, tapi kita bisa cegah, kita bisa antisipasi. Kita ketemu lagi minggu depan ya di seri 76. Terima kasih, selalu pakai masker.